Teman-teman, aku mau bagikan pengalamanku perdana mendaki Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Nah, Gunung Sindoro ini terletak di perbatasan antara Desa Wonosobo dengan Desa Temanggung, teman-teman. Dan untuk akses ke sananya tuh sangat mudah. Jadi teman-teman, aku bakal ceritain pengalamanku semuanya, mulai dari berangkat Jakarta sampai di puncak Gunung Sindoro. Ikutin video ini teman-teman sampai habis. Oke. Perjalananku dimulai dari Jakarta. Aku naik bus dari terminal Tanjung Priuk ya teman-teman. Nah, aku naik bus Murni Jaya. Biaya busnya itu 150, sudah dapat makan. Nah, busnya itu berangkatnya sih bilangnya jam 6. Tapi agak molor sedikit karena mungkin masih mencari penumpang yang lainnya, jadi mundur setengah jam. Bagi aku tuh masih toleransi lah, masih oke, dibanding ada pengalaman beberapa juga yang ke Gunung Sindoro naik bus yang menuju ke sana tuh molornya luar biasa ya. Tapi menurutku Murni Jaya ini masih oke karena cuman molor setengah jam. Nah, setelah aku sudah bayar tiket untuk busnya 150, naik sampai tiba di daerah kalau nggak salah tuh Karawang ya apa Cirebon, kita dapat makan malam. Jadi menunya tuh 1 lauk, 1 sayur sama minuman sama nasi, itu sudah free di dalam tiket busnya itu ya teman-teman. Nah, setelah sudah makan sekitar setengah jaman, kita bakal naik lagi ke bus, kita langsung berangkat. Jujur ini kita nggak ada busnya berhenti-berhenti di jalan untuk menunggu penumpang yang berlarut-larut ya. Ada, tapi cuma sebentar, nggak nyampe 10 menit tuh udah jalan lagi. Dan bener-bener pengalamanku naik Murni Jaya enak banget. Bener-bener rekomendasi buat teman-teman yang ke Murni Jaya untuk yang mau naik bus ini. Setelah sampai di terminal Wonosobo, kita masih subuh ya teman-teman, nyampe sekitar jam 5 pagi dan itu juga masih sepi. Kita mau langsung menuju ke base campnya Sindoro. Cuman untuk angkutan umumnya itu belum ada tuh sekitar jam 6-an. Karena kita berpikir, nah sayang waktu 1 jam kita nunggu di terminal, lebih baik kita langsung ke base camp aja. Kebetulan ada juga mobil pick up atau mobil losbak nawarin ke kita, per orang mau nggak satunya 50.000. Ya udah kita setuju, kita naik pakai mobil pick up, satu orangnya 50.000. Dan itu teman-teman, perjalanan dari terminal Wonosobo ke base campnya Sindoro kita pakai mobil pick up. Aduh, rasanya dingin banget, kena anginnya karena itu masih benar-benar apa ya, dingin banget deh, kena anginnya kencang banget karena kita benar-benar di ruang terbuka dengan mobil kecepatannya yang lumayan cepat. Luar biasa deh dinginnya. Akhirnya tibalah kita di base camp. Masih sekitar setengah 6-an pagi. Kita beres-beres dan kita juga istirahat sebentar karena untuk pendaftaran SIMAKSInya bukanya jam 8 pagi. Nah, kita rebahan dan di situ juga kita lihat udah ada beberapa pendaki juga yang sudah datang dari malam dan sedang beristirahat. Jujur ini base campnya enak banget untuk base camp Sindoro karena luas, gede, dan sudah disediakan tikar. Jadi teman-teman yang mau langsung istirahat rebahan juga bisa, atau yang mau buka sleeping bag karena dingin juga suasananya, bisa juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya nih setelah kita sudah pendaftaran SIMAKSInya sudah dibuka, aku langsung daftar karena kita bertiga, kita cuman harus serahkan 1 KTP. Serahkan 1 KTP, terus kita harus bayar 1 orang SIMAKSInya 35.000 dan kita juga bayar ojek sampai di pos 2 itu 1 orangnya 45.000. Jadi kita bayar per orang itu 80.000 untuk SIMAKSI dan untuk ojek juga. Nah, setelah kita bayar, aku juga ada menitipkan beberapa barang ya teman-teman. Ternyata di tempat pendaftaran itu kita bisa nitipin barang kepada kakak-kakaknya yang jaga.
kita taruh barangnya, karena kan kita nggak perlu bawalah baju kotor yang kita pakai waktu kita berangkat dan baju bersih untuk waktu nanti kita pulang. Jadi kita bisa taruh, menghemat barang kita di dalam carrier. Nah, setelah kita udah bayar semuanya, kita siap-siap teman-teman, dan saya mulai juga mendaki. Sebelum mendaki teman-teman, aku harus mengisi juga ya form itu, apa aja yang kita bawa, semuanya yang ada di dalam carrier kita, baik makanan, perlengkapan, barang-barang, semua itu harus di list teman-teman. Terlebih sesuatu yang bisa menyebabkan sampah itu harus di list dan kita harus bawa turun kembali. Dan dari kakak-kakaknya yang menjaga, mereka sarankan ke kita, satu orang itu harus bawa 3 liter air. Jadi ini benar-benar wajib ya teman-teman. Ini jujur aku sedikit menyesal karena kita per orang nggak bawa sampai 3 liter per orang. Kita bawa hanya satu orang tuh 1,5 liter. Itu salah banget. Karena di atas teman-teman, itu warung nggak buka. Kalau di hari biasa. Warung itu buka di Jumat. Bukan Jumat. Oh iya. Dia warung itu buka di Jumat malam sampai weekend Minggu. Tapi dari hari Senin sampai Jumat sore itu dia belum buka. Luar biasa deh. Nanti ku ceritain betapa sulitnya kita nggak ada air waktu di pendakian. Luar biasa. Oke teman-teman, lanjut. Setelah itu kita naik ojek. Karena kita udah bayar ojek. Dan dari base camp sampai ke pos 2, perbatasan pos 2 naik ojek itu sekitar habis 10 menit teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang nggak pakai naik ojek itu sekitar 2 jaman dan jalurnya memang masih aman. Cuman ya lebih baik sih naik ojek ya daripada jalan kaki. Nggak kayak kita teman-teman langsung naik ojek. Tapi benar-benar itu menghemat waktu. Dan setelah kita sampai di perbatasan pos 2, kita tuh naik sampai di pos 2 sekitar 5 atau sampai 10 menit udah ada pelangnya pos 2 ya teman-teman. Nah, kita udah nyampe di pos 2, kita langsung naik lagi teman-teman. Kita langsung naik lagi menuju ke pos 3 sampai di camping area. Jujur, untuk naik dari pos 2 ke pos 3, jalurnya sih awal-awal aman-aman aja ya, datar. Tapi pas udah di pertengahan, aduh luar biasa. Batu-batu besarnya tuh luar biasa. Dan itu berdebu ya, karena cuaca juga amat cerah banget. Jadi gunung itu kayaknya sih gunungnya tanahnya tuh bukan tanah yang basah, tapi tanah yang kering dan berdebu. Jujur luar biasa deh pendakian kali ini. Dan teman-teman, aku juga sempat sepatu bermasalah karena dia ada bagian solnya tuh yang rusak, sehingga aku juga nyewa. Waktu di base camp ada warung sewa sepatu tuh 50.000. Jadi teman-teman kalau yang nggak ada sepatu atau barang-barang, kayaknya di warung depan base camp tuh banyak banget yang sewa-sewain alat-alat buat kita mendaki ya teman-teman. Nah, jujur sepatu itu penting banget. Kalau alasnya tidak maksudnya udah terlalu ini ya halus, itu bahaya banget karena tuh gunungnya benar-benar berpasir dan berdebu, dan kita kaki itu ketemu dengkul buat naik, ditambah kita bawa carrier, itu luar biasa banget teman-teman. Sekitar 2 jaman akhirnya aku sampai di pos 3. Lumayan juga jalannya, kita pelan-pelan aja. Dan sampai di pos 3 kita lihat nggak ada orang yang pasang tenda. Jadi kita naik lagi ke atas sampai ke camping area. Nah, perjalanan dari pos 3 ke tempat camping area luar biasa lagi teman-teman. Itu waduh, luar biasa banget. Buat naiknya, batunya gede-gede banget melangkahnya. Ada juga beberapa titik itu kita harus pakai bantuan tali karena bahaya banget deh. Jadi buat teman-teman yang ke Gunung Sindoro, disarankan ya
Perlengkapan kalian harus benar-benar siap deh, terlebih sepatu. Karena itu harus benar-benar mendukung. Kalau sepatunya licin, bahaya banget. Nah, sampai di camping area, kita dari pos 3 ke camping area sekitar 1 jaman lewat lah. Sampai kita langsung pasang tenda. Dan itu menakjubkan teman-teman. Kalian tahu, pemandangan kita dari camping area itu adalah langsung Gunung Sumbing yang dengan gagah megahnya itu luar biasa teman-teman. Kayaknya nih ya, tadi tuh capeknya di perjalanan sampai kita udah sampai di camping area, ngelihat Gunung Sumbing dengan gagah dan kita melihat awan yang menutupi itu Sumbing. Luar biasa teman-teman. Itu bagus banget, bagus banget. Bagus banget keindahan Tuhan. Ciptaan Tuhan luar biasa teman-teman. Nah, aku juga langsung pasang tenda nggak jauh dari ada shelter area ya di situ. Nah, buat teman-teman nih yang misalnya kena hipotermia atau ada sakit atau apa, bisa langsung masuk ke shelter area. Tapi kalau sehat-sehat aja ya nggak boleh teman-teman. Jadi tetap di tenda. Dan kita langsung pasang tenda. Dan kita beruntung cuacanya tuh cerah banget. Kita pasang tenda, langsung semuanya pasang. View kita langsung Gunung Sumbing. Itu luar biasa banget. Kita langsung istirahat teman-teman. Dari malam sampai kita bangun sekitar jam 3 pagi. Karena kita harus mulai pendakian sekitar jam 3 pagi. Dan sepanjang malam benar-benar aman ya. Meskipun ada yang bilang ada bagas, tapi sepanjang malam kita aman. Dan kita juga mendaki di hari biasa. Gunung Sindoro gak sepi-sepi amat. Ternyata lumayan rame juga. Tapi gak rame banget juga ya teman-teman. Tapi ada aja, lumayan lah. Dan kita juga istirahat sepanjang malam. Anginnya kenceng banget. Tenda tuh sampai bunyi angin banget. Tapi masih tetap aman, puji Tuhan. Gak ada hujan. Semua baik-baik saja. Kita bangun jam 3. Kita langsung beres-beres. Kita siap-siap untuk summit teman-teman. Setengah jam kemudian kita mulai jalan summit. Dan kita melihat juga udah banyak pendaki yang pada naik summit ya teman-teman. Jujur, waktu kita naik summit, kita tuh berasa ini jalurnya lumayan ya. Kok nggak nyampe-nyampe, dari gelap banget sampai terbit. Mau matahari itu mau terbit, ini kok masih jauh ya teman-teman. Ternyata itu jauh banget buat summitnya Sindoro, luar biasa. Tapi teman-teman, kalian ngeliat pemandangan yang gak bakal kalian lihat di kota Jakarta. Pemandangan yang luar biasa. Kita melihat sunrise-nya. Aku tuh sampai ngeliat tuh merinding teman-teman. Karena ngelihat sebagus itu ciptaan Tuhan, lautan awan dan mataharinya mau terbit di antara gunung-gunung yang megah di Jawa Tengah. Luar biasa deh, luar biasa. Tuhan baik, bisa menikmati pemandangan seindah ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau naik Gunung Sindoro dapat cuaca yang baik, cuaca yang cerah, cuaca yang bagus, kalian bisa dapetin seperti ini teman-teman. Luar biasa. Ini gak bisa dibeli dengan apapun. Bagi aku tuh yang suka alam, ini tuh bener-bener keindahan luar biasa teman-teman. Terima kasih luar biasa Tuhan. Nah teman-teman, sampai sudah matahari mentereng, kita pun belum sampai juga di puncak Gunung Sindoro. Matahari mentereng aja tuh sekitar udah jam 6, setengah 7-an. Kita baru di Batu Tatah. Itu kalau gak salah pos 4 ya. Yang ikoniknya dari Gunung Sindoro. Luar biasa. Kita juga sempat ambil foto-foto di situ dan gak ngantri karena hari biasa teman-teman. Coba kalau weekend, pasti antri. Oke teman-teman, kita udah sampai di Batu Tatah sekitar jam 6, setengah 7-an. Kita mulai lagi mendaki. Dan kalian tahu, itu dari Batu Tatah menuju puncak.
lebih terjal lagi karena isiannya adalah batu-batu kecil, kerikil gitu yang nanjak. Dan kita lihat kok nggak kelihatan puncaknya ya. Tapi kalian bakal disuguhkan dengan pemandangan padang belantara langsung lautan awan teman-teman. Lihat nih. Wah, gila. Gunung Sindoro sebagus ini teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Aku aja tuh selama naik Gunung Sindoro tuh berdetak agum ngelihat keindahan Tuhan membuat gunung sebagus ini dan melihat pemandangan yang sebagus ini teman-teman. Luar biasa. Makanya dari tadi tuh aku gak berhenti ngomong luar biasa karena Gunung Sindoro tuh secakep itu. Luar biasa deh. Nah, tibalah kita sampai di puncak sekitar jam 9-an ya teman-teman. Ini udah cukup agak telat karena di atas jam 10 kita udah gak boleh di puncak karena kawahnya akan naik. Dan kita melihat, wow, pemandangan lagi lautan awan dengan pemandangan Sumbing dan gunung-gunung Jawa Tengah yang lainnya teman-teman. Itu bagus banget. Setelah kita sudah sampai gunung, dari puncaknya Gunung Sindoro, kita menuju turun teman-teman. Dan waktu turun, jujur agak sedikit kelelahan dari proses naiknya karena udah nyampe puncak. Mau turunnya tuh udah rasanya capek banget. Dan itu kita juga kehabisan air teman-teman. Di tenda pun kita udah gak punya air. Ada kali air cuman 500 mili aja untuk kita bertiga. Itu kurang banget. Kita pulang irit-irit air dan juga kita ketemu beberapa pendaki yang kasih kita juga air. Wah, luar biasa deh. Pengalaman nih teman-teman. Jangan sampai bawa air sedikit. Lebih baik teman-teman bawa air yang banyak deh di ke Gunung Sindoro dibanding bawa banyak makanan tapi nggak ada air. Kayak kita makanannya banyak tapi airnya sedikit. Lebih baik minumnya banyak teman-teman. Udah gitu nggak ada mata air di Gunung Sindoro. Mata airnya nggak ada. Warungnya tutup di hari biasa. Luar biasa. Kita langsung sampai turun dari mana ya? Dari puncaknya Sindoro sampai kita ke tenda tuh sekitar jam 2-an. Jam 1 sampai jam 2-an lah kalau nggak salah, setengah 2-an mungkin ya. Karena jam 3 itu kita udah turun lagi untuk turun ke bawah untuk ngejar waktu juga. Dan kita siap-siap sampai kita di camping area, kita sekitar jam setengah 2-an, kita beres-beres. Kita juga makan sedikit dengan minum air sedikit. Dan juga ada temen dari teman pendaki yang lain kasih kita melon. Aduh, itu nikmat sekali teman-teman. Di saat kehausan dapat melon tuh, aduh, tenggorokan tuh kayaknya rasanya enak banget. Dan tentunya semua yang ada tuh kita juga saling membantu ya teman-teman. Itu benar-benar luar biasa pendakian Gunung Sindoro. Sampai kita turun karena udah menuju sore, kita agak cepat sedikit kita jalannya. Dan tetap aja mau dicepet-cepetin gak bisa. Jalur turun jauh lebih ekstrim daripada jalur naik. Karena turun lebih berbahaya menurutku ya teman-teman. Itu gak bisa dibayangkan dengan batu yang segede-gede gitu kita harus melangkah. Jangan sampai jatuh, karena jatuh batu kepala kita tuh bisa terpentok batu atau badan kita. Jadi benar-benar harus hati-hati. Gak boleh dengan anggap remeh, dengan segala kewaspadaan teman-teman. Nah, setelah sudah sampai di pos 2, kita menunggu lagi ojek buat sampai ke base camp. Kita bayar lagi sekitar 45.000 untuk satu motornya. Dan pas kita turun, ternyata itu di Jumat sore menuju malam itu udah ada warung yang buka teman-teman. Pas kita ketemu warung ada air itu rasanya luar biasa. Kita pengen bener-bener
Ternyata air putih itu berharga banget di saat pendakian. Uang kita tuh nggak ada nilainya kalau kita nggak ada air minum, tuh nggak? Luar biasa deh. Setelah kita udah naik ojek sampai di base camp, kita beres-beres dan kita juga langsung untuk proses lagi ya. Kita ambil KTP bahwa kita udah selesai pendakian dan kita ambil barang penitipan kita dan kita mulai siap-siap pulang teman-teman. Tapi saat kita pulang ternyata kita sudah ketinggalan bus. Jadi kita harus bermalam satu lagi. Bermalam lagi di base campnya Sindoro. Dan enaknya kamar mandinya banyak, buat kita tidur juga banyak. Cuman ya dingin aja teman-teman. Karena memang daerah Wonosobo udah dingin. Setelah sudah bermalam satu malam lagi, kita pulang naik mobil Sinar Jaya. Kalau nggak salah satu tiketnya tuh 165. Nah Sinar Jaya itu ternyata nggak jauh dari tempat base campnya Sindoro. Kalau nggak salah tuh dia pos bus Sinar Jaya tuh di salah satu hotel apa ya, aku lupa deh. Pokoknya nggak jauh deh. Kalau teman-teman naik motor mungkin cuma 5 menit, nggak nyampe 5 menit, 1 menit atau 2 menit. Tapi kalau jalan kaki mungkin 10 menitan lah dari base camp Sindoro. Itu deket banget. Nah setelah itu kita naik bus Sinar Jaya sampai kita kembali lagi di Terminal Tanjung Priok. Oke teman-teman, itu perjalanan selama kita mendaki Gunung Sindoro yang luar biasa. Tentunya semua tuh karena pertolongan Tuhan juga. Karena kalau bukan Tuhan yang tolong, kita ini tuh udah banyak potensi buat jatuh. Karena ada aja lah kepleset sedikit, jatuh dikit, tapi benar-benar Tuhan tolong banget. Semuanya kita sehat, teman-teman juga sehat, dan kita sampai rumah juga tidak kekurangan saat apapun. Ditambah luar biasanya baik Tuhan itu adalah apa? Kasih cuaca yang baik, nggak ada hujan, nggak ada badai. Tuhan Yesus baik banget deh. Oke teman-teman, segitu aja perjalananku selama mendaki Gunung Sindoro. Sampai jumpa teman-teman di perjalanan jalan-jalanku selanjutnya. Bye-bye.